Waalaikumsalam, Bu Hasbi. Alhamdulillah, baik, luar biasa. Dan hari ini Bu Ima tidak sibuk ya? Insyaallah tidak. Oke, baik. Terima kasih Bu Ima atas waktunya. Ya, mungkin saya akan meminta waktu Ibu Ima untuk beberapa menit ke depan ya Bu Ima. Kita akan berbincang-bincang tentang aktivitas Ibu Ima sebagai seorang pendidik. Jadi begini Bu Ima, pada pertemuan yang lalu kan kita sudah membicarakan bahwa saya akan melakukan coaching, supervisi akademik ya, yang akan saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan Ibu Ima dalam proses pembelajaran di sekolah ya. Adapun tujuan dari kegiatan ini tentunya saya ingin membantu Ibu Ima untuk meningkatkan kompetensi Ibu Ima dan juga untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Ibu Ima untuk peningkatan kompetensi dalam kegiatan mengajar di kelas ya. Atau mungkin juga ini nanti berkaitan dengan hal-hal yang Ibu Ima rasakan selama Ibu Ima menjadi seorang pendidik. Baik Ibu Ima, kita bincang-bincangnya santai-santai aja ya. Tidak terlalu serius deh. Oke. Barangkali Ibu Ima bisa menceritakan kepada saya ya, bagaimana perasaan Ibu Ima selama menjadi seorang pendidik. Cek. Kebetulan saya sudah mengajar di kelas 1 ini di tahun pertama ya Bu. Iya. Jadi mungkin kalau misalnya dibahas masih panjang lebar. Tapi mungkin sempatnya saja. Tahun ini adalah saya tempat baru, teman-teman baru, anak-anak baru. Saya tahun ini mengajar kelas 1. Mungkin Ibu juga sudah bisa membayangkan bagaimana karakter dari siswa kelas 1, Bu. Yang saya rasakan sebetulnya sedikit kaget. Kemudian bertanya-tanya apa saya mampu mengajar kelas 1 dengan kondisi anak-anak yang kecil, mungkin belum belum sadar bahwa saya tuh mau belajar gitu. Jadi kayak masih ada, dia masih mau main-main di kelas seperti itu kan. Jadi punya persiapan. Nanti kalau misalnya sudah masuk kelas, apa ya yang harus saya lakukan? Karena tahun pertama Ibu ya. Jadi pas saya masuk kelas, ya memang anaknya kalau kelas 1 itu memang cenderung ramai. Belum mengerti kedisiplinan yang sesungguhnya. Jadi ya
yang saya rasakan sebetulnya senang dan tantangan sebetulnya. Gitu ya, iya. Kalau misalnya ditanya perasaan sebetulnya senang, ya harus senang lah intinya. Kalau kita dikasih tantangan ya harus senang. Kalau misalnya dipikirin terus mampu gak ya gitu, ya sambil berjalan saja sebetulnya. Jadi lebih ke psikologis anak saja. Anaknya misalnya cenderungnya ribut, ya kita harus cari solusi sih. Apa yang membuat mereka itu mau belajar dengan kita. Walaupun saya ini adalah tahun pertama, ya saya berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak walaupun belum maksimal. Malah dibicarakan kendala, ya banyak juga kendalanya. Dari tuntutan sekolah misalnya, kalau anak-anak kelas 1 itu masih tahap belajar membaca dan menulis, bagaimana caranya materi itu mampu dikuasai anak-anak, sementara mereka sebagian besar ya masih belajar membaca gitu. Jadi harus benar-benar ekstra membimbing mereka supaya mereka juga kalau nggak terlalu serius ya mudah bosan seperti itu Bu, sebetulnya. Oke Ibu Ima, terima kasih ya. Sepertinya saya bisa menangkap nih, kayaknya Ibu Ima intinya senang ya menjadi seorang pendidik ya. Kemudian tadi saya juga menangkap bahwa ya Ibu Ima ini merupakan tugas pertama di tempat yang baru ya. Kemudian juga kayaknya untuk baru pertama kalinya juga mengajar di kelas 1 ya. Ya. Dan pastinya banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Nah Ibu Ima, nanti kita akan membicarakan mengenai banyak hal ya di sesi observasi ya. Nah pada kesempatan kali ini mungkin barangkali Ibu Ima bisa memberikan gambaran ya dari yang tadi Ibu Ima rasakan itu. Kira-kira Ibu Ima apa yang Ibu persiapkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran atau untuk menghadapi kondisi anak-anak yang sekarang ini sedang dihadapi oleh Ibu Ima? Ya baik, jadi untuk mempersiapkan suatu pembelajaran pasti diawali dengan mungkin observasi dulu ke kelas, memahami karakter-karakter anak dulu. Dan kebetulan yang saya rasakan anak-anak itu di kelas saya terutama itu banyak anak yang super aktif. Jadi nggak suka jalan-jalan lah gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk membuat mereka mau duduk, mau mengikuti pembelajaran itu harus dengan beberapa cara. Pastinya kan kalau misalnya menyusun pembelajaran mungkin dari mulai menyusun RPP. Menyusun RPP-nya kan berarti harus dirangkai dengan kegiatan yang menarik. Jam pembelajarannya apa, kemudian dengan metodenya apa yang kira-kira masuk, mereka itu mau belajar dengan kita. Yang pastinya nggak cuma duduk terus mendengarkan saya ngomong baca A sampai Z, mendengarkan cerita, nggak seperti itu. Pastinya begitu. Jadi mereka tuh harus dilibatkan dalam pembelajaran. Makanya harus menggunakan media yang menarik. Catatan juga nggak catatan yang cuma sekedar warna hitam putih, harus ada kegiatan yang menggambar seperti itu. Makanya yang namanya pensil warna itu saya selalu mengajarkan setiap hari bawa. Makanya matematika itu kan lebih rinci, kalau misalnya penjumlahan apapun ya mereka saya biasakan untuk menggambar terus mewarnainya supaya mereka tuh tertarik. Misalnya menggambar 7 apel tambah 4 apel digambarkan, mereka lebih senang seperti itu. Kemudian nyusun LKPD, itu LKPD kan lembaran kerja peserta didik. Jadi semua itu dibingkai oleh LKPD itu. Kegiatannya itu emang harus dirangkum di situ. Jadi stepnya itu awal itu harus apa anak-anak itu. Kemudian misalnya diskusinya apa, kemudian apa yang dikerjakan, sampai saya pernah mencoba membuat kelompok, walaupun banyak yang bilang karena kelas 1 mah susah kalau misalnya untuk dibuat kelompok tuh. Ya memang saya rasakan begitu. Tapi yang patut dicoba, ala biasa karena terbiasa. Walaupun banyak yang masih, ibu saya tugasnya mana? Jadi kalau misalnya itu kan dibiasakan kelompok, kan kalau kelompok tuh bersama-sama loh nah gitu. Mungkin awal-awal masih bingung seperti itu. Tapi untuk kalau misalnya udah terbiasa sih, kelompoknya, kalau kelompok tuh satu tugas tuh dikerjakan bersama-sama. Jadi seperti itu. Jadi lebih ke pembelajaran, kemudian karakter siswanya seperti apa, lebih ke menarik, menyenangkan. Harus menyiapkan juga yang namanya ice breaking, bernyanyi sambil menari, game seperti itu harus ada di kelas 1.
Karena kalau misalnya kita cuma sekedar ngomong, menceritakan, terus menjelaskan, ya mereka nggak fokus. Ada yang karena ada beberapa anak yang sukanya ngobrol terus gitu, ada yang sukanya habis selesai nulis muter-muter seperti itu ya. Satu kelas itu nggak mungkin satu pikiran, satu jenis kemampuan. Ada yang suka belajarnya aku pengennya ngedenger ibu yang ngomong gitu, ada yang juga yang aku tuh sukanya tuh belajarnya dari teman, atau misalnya aku sukanya bergerak. Pastilah semua kelas, nggak kelas satu saja, pasti banyak variasi di dalam kelas itu. Makanya saya juga sampai saat ini tuh masih belajar. Jujur yang paling sulit itu adalah mengkondisikan mereka. Oh, ya. Luar biasa, Ibu Ima memang luar biasa banget ya. Jadi Ibu Ima memang sebelum melakukan kegiatan pembelajaran kan berarti sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang ya. Bahkan Ibu sendiri sudah memetakan anak-anak itu sesuai dengan karakter anak, sesuai dengan kemampuan anak, dan ini suatu hal yang sangat luar biasa Ibu ya. Nah ketika Ibu menemukan satu tantangan ya, pastinya kan itu kan ada tantangan tuh ya. Nah apa yang Ibu Ima lakukan untuk menghadapi tantangan seperti itu? Karena anak-anak kan memiliki karakter yang berbeda-beda, kemudian yang tadi itu ada yang sukanya gerak-gerak, ada yang sukanya bermain dengan teman, ada yang sukanya mau diceritain sama guru dan lain sebagainya. Nah, kira-kira bisa Ibu gambarkan seperti apa? Kalau misalnya membicarakan tentang tantangan ya Bu, yang pasti kita cari solusinya. Dengan solusinya itu saya berpikir nggak mungkin saya selesaikan sendiri. Saya berpikir lama pun ya nggak bakal bisa terselesaikan. Maka perlu adanya usaha yang saya lakukan sampai saat ini. Mungkin belajar dari teman sejawat, yang dari teman-teman dulu. Barangkali Bu, saya ada siswa yang seperti ini nih, ada ide nggak sih harus gimana menyelesaikan masalah ini. Misalnya anak yang saya tuh males banget gitu ya, apa kan pasti butuh sharing gitu. Yang pertama kan pasti ke teman dulu, teman. Kalau misalnya teman yang di kantor, bisa juga misalnya di teman yang di luar, mungkin ngajar di kelas yang sama teman saya, bisa ngobrol juga. Dan yang pasti yang paling saya sering itu ya belajar dari YouTube gitu, dari referensi. Kalau misalnya menghadapi anak yang seperti ini tuh bagaimana sih pembelajarannya, seperti apa sih yang kira-kira tuh mereka mau belajar, yang kira-kira saya punya masalah ini, saya coba deh solusi ini, barangkali dari solusi ini nanti kita bisa menemukan titik terang. Seperti itu Bu, kalau saya sih. Iya, jadi intinya di sini Ibu Ima perlu adanya pendukung ya, iya. Atau pendukung di sini Ibu dapatkan dari pemangku jabatan tentunya ya, dan dari rekan-rekan sejawat. Bahkan Ibu Ima sendiri sudah dengan dengan begitu aktifnya mencari solusi untuk setiap permasalahan melalui berbagai media juga ya. Itu suatu hal yang sangat luar biasa, dan saya perlu kasih acungan jempol buat Ibu, karena Ibu ternyata sudah bisa mengatasi atau sudah bisa menemukan solusi dari masalah-masalah yang Ibu hadapi, dan apa-apa saja yang perlu Ibu lakukan di dalam kegiatan pembelajaran untuk siswa gitu ke depannya ya. Nah Ibu Ima ini jadi selain dukungan yang tadi ya dari rekan sejawat, barangkali ada dukungan apa lagi yang perlu Ibu Ima berikan atau yang Ibu Ima lakukan supaya kegiatan anak-anak ini sudah bisa menjadi lebih baik lagi? Kalau masalah dukungan dari sharing-sharing sih, insya Allah ya, maksudnya masih bisa diusahakan lah. Semuanya tuh mendengarkan, isi solusi. Kalau misalnya dari yang lain, misalnya kayak searching di YouTube itu juga banyak. Dan saya di sini yang mungkin harus lebih dimaksimalkan lagi ya dari sarana dan prasarana mungkin. Jadi kayak misalnya setiap kegiatan itu kayak infokus seperti itu. Di sini kan sekolah itu cuma ada terbatas, dan mungkin kalau misalnya bawa infokus awal-awal di kelas 1 itu memang butuh penyesuaian ya, karena anak-anak juga ini benda apa sih Bu gitu, anak-anak dimainkan sama anak-anak gitu. Sedangkan memang butuh sekali yang namanya infokus, karena mereka itu belajarnya itu lebih ada yang maksudnya sebagian besar itu bisa menangkap dari video gitu. Kalau misalnya kita mencerita terus didukung dengan audio visual itu kan lebih maksimal lagi. Jadi lebih ke sarana prasarana saja sih sebetulnya. Terus usaha saya juga untuk misalnya nggak males untuk menyiapkan media pembelajarannya supaya anak-anak lebih mengerti lagi dari materi yang saya sampaikan gitu Bu.
Oke, Ibu Ima. Iya, Ibu Ima, terima kasih banyak ya. Nah, satu lagi Bu Ima ya, barangkali ini. Dari yang tadi saya tangkap itu, Ibu Ima sudah benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan sangat matang ya. Bahkan dari dukungan, bukan cuma hanya dari kita, teman-teman sejawat, atau dari pemangku jabatan yang ada di sekolah. Mungkin barangkali Ibu juga perlu dukungan dari orang tua juga barangkali ya, di samping sarana dan prasarana sekolah yang sangat menunjang untuk kegiatan anak-anak juga. Satu hal lagi Bu Imah, komitmen Ibu Imah ke depannya kira-kira seperti apa gitu untuk kemajuan tindak lanjut dari tugasnya Ibu Imah sebagai seorang pendidik. Kalau saya pribadi sih sebetulnya nggak jauh-jauh Bu. Saya ingin menjadi orang yang lebih baik versi saya yang dulu gitu. Dan intinya sih tidak berhenti belajar. Mungkin tahun ini saya dapat kelas 1, tahun depannya kelas 2, nanti kelas 6 barangkali ya. Jadi dimanapun saya ditempatkan, saya pengen lebih banyak belajar lagi, dari pengetahuan lagi. Itu saja sebetulnya. Dan mencari ilmu yang lebih banyak lagi demi menunjang karir saya untuk menjadi pendidik yang lebih baik lagi untuk anak-anak. Oke, Ibu Ima, luar biasa ya, bagus sekali. Dan saya sangat senang sekali Bu Ima dapat berbincang-bincang dengan Ibu Ima hari ini ya, karena Ibu Ima ternyata sudah bisa menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan, dan memang Ibu Ima adalah sosok seorang pendidik yang memang patut untuk kita tiru, dan memang sudah ada basic yang cukup, bukan hanya cukup tapi sangat luar biasa menurut saya ya. Bu Ima, terima kasih banyak ya untuk pertemuan kita hari ini. Semoga ke depan kita bisa berbincang-bincang lagi berkaitan dengan kegiatan pembelajaran siswa maupun dengan hal-hal yang berhubungan dengan anak-anak didik kita di sekolah ini. Sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa sharing banyak lagi. Terima kasih banyak ya Bu Ima untuk pertemuan hari ini ya. Kapan-kapan kita adakan pertemuan kembali ya. Oke, untuk hari ini saya rasa cukup ya Bu Ima pembicaraan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga Bu Ima tetap sukses dan semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi dan terus maju dan terus bersemangat. Oke Bu Ima, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu dipimpin oleh Ara. Sini ilmu kita hari ini bermanfaat ya. Anak-anak semangat hari ini? Puasa tidak hari ini? Siapa yang puasanya? Tapi puasanya sekali pun? Oke. Ada tidak yang puasanya setengah hari? Belum puas ada tidak? Nggak ada, sampai semua. Sebelum ini tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya, belajar puasa. Sudah bisa tepuk puasanya? Ayo kita tepuk puasa. Tepuk puasa.
menyanyikan lagu wajib nasional dulu, semuanya berdiri anak-anak. Iya. Bisa lagu satu nusa satu bangsa? Semuanya berdiri. Berdiri. Ayo. Yang harus anak-anak patuhi dalam pembelajaran ini. Yang pertama, kesepakatan kelasnya adalah simak dan dengarkan ibu guru, ya. Kalau ibu guru berbicara, kalian diam, ya. Ada saatnya kalian berbicara. Kemudian, kalau mau menjawab, kalian boleh acungkan tangan, jangan rebutan kalau misalnya mau jawab. Sepakat tidak? Sepakat tidak? Misalnya ibu bertanya terus mau jawab, bukan ibu ini. Acungkan tangan dulu. Siap? Ya. Yang ketiga adalah apa itu? Saling menghargai sesama teman, tidak boleh mengejek, ya. Nih gambarnya nih. Kita kan satu keluarga, teman semua. Kalau ada teman yang berpendapat, kita tidak boleh mengejek, tapi dengar. Siap? Coba kalian ingat-ingat. Gambarnya ingat-ingat ya. Dari rumah sampai sekolah, apa yang kalian lewati dan temui? Kalian dari rumah sampai sekolah melewati apa? Acungkan tangan yang mau ngomong. Dapat dulu. Dapat melewati apa? Pasar, apa lagi? Hah? Jalan, betul. Siapa lagi mau jawab? Niko, boleh Niko, apa Niko? Kebun, boleh, apa lagi? Jalan, oke. Sekarang arah. Kebun, pasar. Oke, itu adalah perjalanan kalian dari rumah ke sekolah. Aku menemui pasar, aku menemui sawah, jalan. Itu adalah perjalanan kalian dari rumah sampai sekolah pasar. Semuanya melalui perjalanan yang berbeda-beda. Teman-teman untuk yang sudah jawab dong. Nah, anak-anak, maka hari ini kita akan belajar menemukan dan mengidentifikasi informasi pada gambar. Tujuannya apa ya? Tujuannya agar kalian dapat menemukan informasi dalam suatu gambar, kemudian menuliskan kata-kata yang sering ditemui, dan yang terakhir menuliskan kata sederhana yang sering. Adalah rumah di sekitar Bayu, di sekitar rumah Bayu ya. Ini adalah rumah Bayu. Mana rumah Bayunya? Nih, lihat kan? Ini adalah Bayu. Wah, ternyata di sekitarnya banyak sekali ya tempat-tempat ya. Coba kalian ceritakan dulu, ada apa saja di sekitar rumah Bayu? Ada semua. Oke, Rizky, apa lagi? Iya, apa? Kali atau sungai boleh. Ini apa lagi? Iya, Aceh cuma tangan dulu. Iya, apa? Toko, yang lain. Syakira, apa Syakira? Polisi, oke. Pos polisi, apa lagi? Coba. Saka, apa Saka? Hah? Ini apa Saka? Mobil, betul. Ada lagi yang mau jawab?
ada sungai, ada yang jawab telepon, ada yang mobil, ada yang apa? Sekolah, ada yang polisi. Betul semua anak-anak. Jadi coba ingat-ingat lagi di sekitar rumah kalian ada apa saja? Pasar lagi, apa lagi? Tetangga, betul. Yang namanya sekitar itu adalah sekeliling kita. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang ini gambar apa? Tangan. Coba kalian tangannya di depan semua. Tangan itu ada tangan apa saja sih? Kalau yang kanan yang mana? Ini ya. Kalau kiri yang mana? Kalau tangan kanan untuk apa? Tangan balik selain makan. Pegang apa? Boleh. Ya, oke. Kalau yang kiri untuk apa? Coba tunjukkan tangan kanan. Tangan kanan. Tangan kanan kalian sebelah mana? Tangan kanan. Tangan kiri yang mana ya? Ini tangan kiri. Coba kita lihat. Nih. Iya, ini tangan kiri kalian betul? Ini tangan kanan kalian betul? Sekarang siapa yang mau jawab? Siapa teman di sebelah kiri? Acungkan tangan. Al-Ghazali. Sebelah kiri, mana kiri? Al-Ghazali. Siapa temannya? Sebelah kiri. Sebelah kiri kamu siapa temannya? Betul. Siapa lagi yang mau jawab? Teman. Sebelah kiri siapa? Kiri. Tangan mana tangan kiri? Sebelahnya ada siapa? Ada siapa? Kosong. Tangan kiri. Ya, ingat. Coba lagi. Raffi dulu. Raffi sebelah kiri ada siapa? Betul sekali. Sekarang, nah, siapa temanmu sebelah kanan? Acungkan tangan yang belum dong. Maulana. Siapa sebelah kanan siapa? Si Rio. Betul. Siapa lagi? Yang benar. Lagi siapa sebelah kanan? Kanan. Tempat kamu sebelah kanan. Sebelah kanan. Tangan kanan mana tangan kanan? Terus gini. Siapa? Gambar apa yang terletak di sebelah kiri? Apa kiri? Kiri. Coba tangan kiri mana? Nah, ada yang apa tuh sebelah kiri? Tulis jawabannya, oke? Yang pertama, coba kalian baca nomor 1. Alfi, warnailah sungai. Ada tidak sungainya di sini? Kalian warnai sungai bebas, apa saja suka. Kemudian yang kedua, lingkarilah gambar ufuk. Ada ufuk tidak? Dilingkari, bisa tidak bikin lingkaran? Yang ketiga, gambarlah apa anak-anak? Segitiga di dekat jembatan. Jembatan yang mana ya? Nih, kalian gambar segitiga. Anak-anak bisa tidak menggambar segitiga? Bisa tidak? Seperti apa segitiga? Yang begini ya? Ini, betul tidak? Nah, segitiga di mana anak-anak? Di jembatan. Ada berapa rumah pada gambar? Dijawab sendiri, oke? Di sini. Ada berapa rumah?
Apa yang kalian suka hari ini? ABC yang tadi suka, oke. Ada lagi yang lebih suka tadi? Lagi apa? ABCD. Ada lagi? ABCD? Oke. Apa? Joget. Kok pada suka joget ya? Hebat semua. Nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan hari ini kalian semua semangat lagi belajarnya, oke? Bu Ima, selamat pagi, menjelang siang, apa kabar? Selamat pagi juga Mbak Tia, alhamdulillah baik, sehat. Senang sekali ya bisa berjumpa lagi dengan Ibu Ima. Setelah beberapa waktu lalu kita sudah pernah berjumpa ya dan pernah berbincang-bincang. Ya, bagaimana sekarang? Sepertinya terlihat lebih segar ya. Alhamdulillah. Oke, ya. Baik, Ibu Ima masih melanjutkan kegiatan kita yang lalu ya. Beberapa waktu lalu kita sudah melakukan supervisi akademik terkait dengan kegiatan pembelajaran di kelas ya. Di awal kita sudah melaksanakan kegiatan praobservasi dan beberapa waktu lalu kita juga sudah melakukan kegiatan observasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kegiatannya yaitu kegiatan pasca observasi ya. Bu Ima, setelah saya mengamati kegiatan pembelajaran di kelas pada waktu itu, kira-kira apa yang Ibu Ima rasakan ya dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan pada pertemuan sebelumnya? Rasanya senang karena ini pengalaman yang baru. Ibaratnya saya setelah saya sudah berdiskusi dengan Ibu Asmi, sharing tentang masalah apa yang saya hadapi di kelas, kemudian Ibu Asmi juga memberikan banyak masukan supaya pembelajaran pasca yang kemarin itu berhasil. Ya, saya merasa senang, tapi mungkin ada butuh sharing-sharing yang lain gitu ya, karena mungkin saya senang tapi butuh banyak pelajaran gitu. Karena saya lihat waktu pembelajaran itu respon anak-anak itu memang antusias karena mereka diberikan pembelajaran yang berbeda pastinya gitu. Kemudian anak-anak juga lebih kondusif pada saat pembelajaran itu, termasuk pencapaiannya alhamdulillah saya sadari itu saya rasakan sangat menyenangkan lah. Memang saya perhatikan juga itu sangat luar biasa sekali dan itu sangat menginspirasi banget. Nah, Bu Ima, inspirasi yang apa yang timbul dari diri Bu Ima sehingga Bu Ima bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti itu yang mungkin bisa menjadi satu pengalaman buat rekan-rekan guru kita yang lain? Inspirasinya banyak sih. Inspirasinya dari ibu sendiri. Saya sudah banyak cerita tentang masalah di kelas saya. Kemudian ibu juga banyak memberikan masukan. Kemudian saya juga banyak nonton di YouTube juga. Saya referensi tentang pembelajaran yang menyenangkan seperti apa. Apalagi kan saya mengajar di kelas tentang kelas 1 itu anak-anak tidak sadar kalau dia sedang belajar. Jadi kita harus memasukkan permainan, sebuah tepuk-tepukan, nyanyian supaya anak-anak itu tertarik untuk belajar. Dan yang paling penting itu adalah masalah kelas saya itu pengkondisian kelas supaya anak-anak mau belajar, mau mendengarkan, mau mengikuti alur kita gitu. Jadi di sini saya benar-benar mengemasnya dengan baik ya, dengan nyanyian juga sih, dengan games, dengan intinya anak-anakku saling berpendapat. Jadi adanya sedikit seperti ya, sepertinya anak terlihat sangat antusias dan senang sekali dengan kegiatan pembelajaran pada
pada waktu ini ya Bu Ima ya. Oke Bu Ima, sepertinya dari yang tadi Ibu gambarkan itu anak-anak memang sangat antusias dan sangat senang ketika belajar, apalagi disertai dengan kegiatan pembelajaran yang sangat menarik yang berpihak kepada anak-anak ya. Nah Bu Ima, pastinya ketika kita melakukan satu kegiatan pembelajaran seperti itu tidak lepas dari yang namanya kendala kan, ada tantangan ya, apalagi kan Bu Ima kan mengajarnya di kelas rendah ya, di kelas 1 ya. Nah Bu Ima pasti bisa menceritakan kendala-kendala apa yang Ibu Ima rasakan pada saat Ibu melakukan kegiatan pembelajaran atau di awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran. Kendalanya yang saya temui di kelas saya ya, khususnya di waktu kontrak pembelajaran kemarin, yaitu satu pengondisian kelas. Kondisinya itu memang anak-anak itu ribut, jadi kita harus membuat mereka tertarik terhadap pembelajaran kita. Yang salah satunya kan dengan adanya kesepakatan kelas. Nah, ketika anak-anak dijelaskan ini kesepakatan kita hari ini seperti ini loh gitu. Kalau misalnya mau menjawab, kalian harus action tantangan dulu, gitu ya, sebuah kesepakatan. Dan mereka tuh memang lumayan mengikuti aturan itu. Nah kemudian itu memang saya kesulitannya itu di memberikan materi kepada anak-anak karena satu kelas itu nggak mungkin mempunyai kemampuan yang sama, pasti mempunyai gaya belajar yang berbeda pasti. Ada yang sukanya visual, pengen melihat gambar-gambar, ada yang sukanya mendengarkan seperti itu. Jadi itu nggak bisa menyamaratakan semua siswa seperti itu. Jadi masih sulit untuk membagi seperti itu. Karena anak-anak masih di kelas rendah ya, jadi memang untuk kegiatan seperti itu berarti kita perlu ada semacam pemetaan, pemetaan dengan kebutuhan dari anak itu ya seperti apa gitu ya. Ya, mungkin Ibu Ima bisa menceritakan tipsnya kira-kira supaya Ibu Ima bisa melakukan pemetaan terhadap siswa kalau dilihat dari kegiatan yang kemarin dilaksanakan itu. Ya sebetulnya sih kalau untuk mengatasinya tips-tipsnya itu tuh pasti ya sebelum pembelajaran pasti ada yang namanya tulis awal dulu, iya. Namanya assessment dan maksudnya gitu ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran itu kita tahu dulu nih anak-anak tuh sukanya pembelajaran seperti apa, jadi itu memetakan seperti apa. Jadi kita lebih memahami kan jadi mau memberikan pembelajarannya seperti apa nih supaya anak-anak tuh mengerti dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang dikemas dengan kesepakatan kelas itu menurut saya cukup menarik kelas ini yang saya temukan. Karena selama ini sebelum ada saya terapkan sebuah kesepakatan kelas itu karena kalau anak-anak kelas 1 terutama ya, untuk misalnya untuk menjawab itu pasti rebutan. Saya mau jawab dulu, saya mau jawab dulu. Tapi dengan diterapkannya sebuah kesepakatan kelas, mereka tuh ternyata cukup memahami. Nah, kalau misalnya mau jawab tuh harus asupan tangan dulu ya. Jadi diarahkan terlebih dahulu ya pada anak-anak ya. Ya Bu Ima sangat baik sekali ya. Nah dari yang tadi Ibu Ima jelaskan itu pastinya Ibu Ima ada nih tujuan yang ingin disampaikan. Jadi tujuan pembelajaran yang Ibu Ima harapkan setelah melakukan kegiatan seperti itu kira-kira harapan atau tujuan Ibu Ima apa? Sebetulnya kalau misalnya di pembelajaran yang kemarin itu saya ingin anak-anak itu bisa mengambil atau mendeskripsikan sebuah informasi dari gambar. Nah, kayak kemarin meletak ya sebuah rumah di depannya itu ada apa saja. Mereka tuh bisa menjelaskan kayak menjelaskan apa saja yang ada di gambar tersebut. Terus tokoh-tokohnya siapa saja. Literasi, tapi dengan cara kan literasi kan nggak cuma untuk membaca ya, tapi menceritakan juga. Jangan pasti kan kalau anak-anak kelas 1 itu harus dipancinya itu dengan gambar, dengan video. Terus ketika dia sudah menyimak gambar, melihat gambar, dia menceritakan lagi. Oh saya tadi melihat gambar ini loh Bu. Ada misalnya ada seorang siswa misalnya. Terus rumahnya di sini letaknya, depannya itu ada apa? Di sampingnya itu ada apa? Misalnya ada kantor polisi atau misalnya sebelahnya ada rumah sakit. Jadi untuk bisa mendeskripsikannya kan harus dengan literasi ya. Yang kemarin itu kalau Ibu lihat itu Ibu Ima menggunakan media pembelajaran di fokus ya. Ini sebenarnya luar biasa banget untuk anak kelas 1. Ibu Ima
semua bisa menggunakan media pembelajaran di fokus itu apa ada tujuan yang lain dengan media pembelajaran seperti itu Ibu Ima? Ya supaya anak-anak tuh tahu saja sih kalau sekarang tuh memang mudah ya untuk menggunakan IT gitu. Iya, benar sekali. Mengenalkan saja. Mengenalkan dari sejak awal ya. Iya. Ini kan maksudnya karena ini tuh nggak biasa mereka tahu. Iya. Jadi untuk mengenalkan poin seperti itu memang membuat anak-anak tuh lebih fokus. Kalau cuma sekedar cuma memberikan gambar di tempat jadi lembar kertas itu beda dengan menggunakan layar infocus. Dan terlihat anak-anak juga kayaknya lebih bersemangat ya dengan media pembelajaran seperti itu yang kemarin Ibu perhatikan itu sangat luar biasa banget ya. Anak-anak lebih semangat. Iya Bu, saya responnya itu sangat antusias sekali gitu ya. Oke Bu Ima, selanjutnya Bu Ima untuk ke depan barangkali setelah kegiatan pembelajaran ini ada pengembangan yang akan Ibu Ima lakukan ke depannya untuk kemajuan untuk kegiatan pembelajaran ke depannya itu pengembangannya seperti apa? Kalau saya sendiri tentang pengembangan mungkin ini lebih memaksimalkan tentang kebutuhan belajar murid saya sendiri. Kemudian memaksimalkan literasi sejak dini kan. Dari mulai hal yang paling sederhana, yang paling kecil dengan cara dia menceritakan diri sendiri, kemudian menceritakan temannya, keluarganya, sahabatnya, itu kan termasuk literasi juga. Jadi ke depannya kan sampai dia kelas 2, 3 dan seterusnya kan sudah terbiasa untuk bercerita, menulis sesuai dengan apa yang telah dia tonton, apa yang dia baca. Nanti dengan pengembangan di awal itu ada pemetaan juga ya, berarti kan kita memperhatikan kebutuhan belajar siswa. Pasti kan setiap siswa kan tidak sama nih dalam belajarnya. Ada yang mereka senang bercerita, ada yang senang menggambar. Nah mungkin Ibu Ima lebih ke diferensiasinya mungkin ya, mungkin akan ke depan kita akan diterapkan ya kali atau memang sudah ya kemarin saya perhatikan tuh sepertinya sudah mengarah ke sana gitu. Dan lebih banyak belajar lagi. Oke, baik Ibu Ima, luar biasa sekali ya Bu Ima. Baik Bu Ima, sebagai orang tua keberhasilan Bu Ima yang itu kira-kira Bu Ima bisa gambarkan keberhasilan pembelajaran yang kemarin sudah bisa diterapkan, sudah sampai tahap kemana gitu ininya, keberhasilan anak-anak setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Kalau dilihat dari literasinya, barangkali dilihat dari kemampuan membaca, menulis dan lainnya. Jadi kalau untuk pembelajaran kemarin sih tentang literasi misalnya, saya kan menyajikan sebuah gambar, kemudian sederhana karena ini kan kelas 1, mereka terbatas dengan menulis. Walaupun dia tahu apa yang ingin, pokoknya dia tuh banyak yang ingin dituangkan, tapi itu nggak menulis. Itu makanya kan saya terapkan tuh untuk hal yang sederhana seperti ini saya akan tampilkan gambar antara rumah dengan gubuk, itu sebelah kanan atau kiri mereka tulis seperti itu. Sebagian besar sih alhamdulillah sudah bisa. Secara lisan juga saya menanyakan, anak-anak juga bisa jawab semua. Menceritakan tentang sebelah kanannya siapa, sebelah kirinya siapa, sudah bisa. Kemudian untuk mengidentifikasi gambar yang saya sajikan juga mereka sudah banyak menceritakan lah. Hampir anak-anaknya tadinya biasanya diam, sekarang sudah berani, malah berani menjawab dan jawabannya betul. Oke, berarti anak-anak sudah ada kesadaran ya, sudah ada kesadaran bahwa dia ini bukan hanya dari diri sendiri, tetapi anak juga sudah ada kesadaran bahwa kita perlu bekerja sama dengan teman. Artinya kita juga bersosialisasi juga dengan teman, artinya dengan anak-anak tahu siapa teman sebelah kita, siapa teman dekat kita, kita di sebelah belakang dan lainnya ya. Iya Ibu Ima, sepertinya untuk mencapai itu kan pasti ada dukungan ya Bu Im ya. Karena kita tidak akan dengan begitu saja anak-anak akan mau gitu ya. Pastinya untuk mencapai keberhasilan ini Bu Ima ada pendukung yang Ibu harapkan atau pendukung apa yang Ibu Ima tunjukkan kepada anak-anak. Pendukung ya. Alhamdulillah. Suatu pembelajaran kemarin itu pastilah saya nggak melaksanakannya sendiri. Mungkin kalau aksi sendiri, tapi di belakangnya itu pasti banyak yang mendukung. Dari mulai membuat RPP, pasti kan saya konsultasi sama Ibu Asmi dulu. Terus ini kan tahun pertama
pertama saya mengajar di kelas 1, jadi saya sharing juga sama teman yang sudah mengajar di kelas 1 bagaimana seperti itu. Kemudian ya dukungannya selain dari masih Jawa ya, mas sekolah, kemudian ya sarana dan prasarana juga sarana itu penting. Iya, alhamdulillahnya tuh ada. Karena sarana prasarana mungkin akan sulit buat anak-anak bisa memahami ya pembelajaran yang menarik dan pembelajaran yang mereka suka yang untuk kedepannya yang belajar. Baik Ibu Ima, sepertinya untuk kegiatan seperti ini Ibu Ima juga target langkah-langkah ke depan ya, langkah-langkah ke depan atau tindak lanjut yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Mungkin Ibu sudah akan merancang, sudah disusun, dan bisa digambarkan tindak lanjut ke depannya supaya anak-anak menjadi semakin lebih baik lagi, supaya mereka belajarnya lebih bersemangat lagi dan lebih antusias lagi. Bisa digambarkan tindak lanjut ke depannya seperti apa? Kalau untuk kedepannya saya menginginkan targetnya ya, jadi saya ingin sebelum melakukan pembelajaran saya pengen memetakan dulu mungkin berdasarkan kemampuan mereka. Seperti misalnya ada anak yang belum bisa baca, misalnya saya kelompokkan. Misalnya anak-anak yang sudah latih membaca, saya kelompokkan dulu supaya saya tuh lebih bisa memberikan yang terbaik untuk mereka sesuai dengan kebutuhan mereka juga. Misalnya dengan pemetaannya sesuai dengan kebiasaan belajar mereka. Mungkin ada yang mungkin senang yang mendengarkan, ada yang senang yang menonton video. Jadi saya sih lebih ke targetnya lebih ke situ. Lalu saya juga harus belajar banyak lagi supaya yang maksimal. Jadi terus juga targetnya saya ingin anak kelas 1 itu walaupun kemampuan menulisnya itu masih sedikit, masih rendah, tapi saya ingin belajar untuk mereka itu bercerita walaupun dengan sebuah kalimat, 2 kalimat. Literasi sederhana ya, selain membaca, menulis, dan mampu mengungkapkan, mampu menceritakan kepada orang lain ya. Memang itu sangat luar biasa. Berarti pemetaan awal kita melakukan siswa berdasarkan kemampuan anak, berdasarkan bakat dan minat yang dimiliki anak-anak dan sesuai dengan gaya kerja mereka ya ini ya. Oke Bu Ima, pastinya untuk itu semua sudah waktu ya. Kira-kira bisa digambarkan berapa lama lagi waktu Ibu untuk bisa mencapai target ke sana gitu? Ya mudah-mudahan sih 3 bulan 4 bulan. Ya terlalu lama. Tapi bagus juga, ya bagus semua. Karena ini kan kelas 1 Bu, jadi Bu Iya, tentu kesabaran yang anak kelas 1 itu kan awal ya, karena belajar membaca, belajar menulis, dan memang kita sebagai seorang pendidik ya dituntut untuk intinya kesabaran itu yang utama banget ya. Karena setiap anak itu memiliki kemampuan yang tidak sama, karena kemampuan anak yang berbeda-beda itulah makanya kita sebagai seorang pendidik benar-benar dituntut supaya menjadi lebih sabar, lebih arif, lebih bijak, dan tentunya kita bisa mengarahkan dan menuntut anak-anak menuju ke keselamatan dan kebahagiaan setingginya sesuai dengan kurikulum kita yang sekarang ini berlaku ya, seperti itu ya. Jadi kita bukan lagi mentransfer ilmu, tapi kita lebih menuntut kepada anak-anak supaya bisa menunjukkan kemampuannya, bisa melakukan sesuatu sesuai dengan produk yang dimiliki oleh mereka. Bu Ima, sepertinya percakapannya hari ini asik banget ya. Jadi kiranya mungkin tidak bisa lebih banyak lebar lagi ya. Barangkali pada kesempatan akan datang kita ada perjumpaan lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi untuk kegiatan coaching ini. Sukses untuk Ibu Ima ya, sukses selalu untuk menjadi ibu yang terbaik di ini. Dan bukan hanya sampai di sini, ke depan Ibu Ima bisa memberikan berbagi dengan teman-teman bagaimana proses kegiatan pembelajaran di kelas yang menyenangkan, yang bisa memacu semangat belajar anak-anak, dan kita bisa mencetak generasi penerus bangsa yang luar biasa, bukan hanya dari segi ilmu pengetahuan tapi juga lebih kepada karakter dan budi pekerti anak-anak juga. Bu Ima, terima kasih banyak ya untuk pertemuan hari ini sekali lagi, dan mohon maaf apabila ada hal yang mungkin kurang berkenan. Lain kesempatan kita bisa berkolaborasi lagi, kita bisa sharing lagi dan bisa bersama. Terima kasih.